Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fotosintesis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amna Fadila sebagai moderator. Kemudian, sebagai pemateri 1 ada Lisanul Ulia Fatri. Sebagai pemateri kedua ada Linda Sartika. Dan sebagai pemateri 3 ada Ayu Safitri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Kepada Lisanul, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya, dan sintesis yang berarti penyusunan. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik atau air, karbon dioksida dengan pertolongan energi cahaya matahari. Karena bahan baku yang dipergunakan adalah zat karbon atau karbon dioksida, maka dapat juga disebut asimilasi zat karbon. Fotosintesis ini ialah suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh suatu tumbuhan yang menggunakan air, karbon dioksida, dengan membutuhkan bantuan energi yakni cahaya matahari, sehingga menghasilkan suatu zat makanan serta juga oksigen. Materi selanjutnya yaitu proses fotosintesis atau reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis di mana pada tahapan ini diperlukan cahaya dalam prosesnya. Energi yang terdapat pada cahaya matahari akan digunakan oleh pigmen fotosintesis pada grana atau tumpukan tilakoid. Tujuan dari reaksi terang adalah menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana kloroplas. Pada reaksi terang fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi pertama, fotofosforilasi non-siklik. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi non-siklik adalah yang pertama cahaya sebagai unsur energi foton, yang kedua fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Fotosistem 1 atau P700 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 atau P680 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Yang ketiga, akseptor elektron, yang keempat ADP, yang kelima NADP, dan yang keenam air atau H2O. Reaksi kedua, fotofosforilasi siklik. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi siklik adalah yang pertama cahaya sebagai sumber energi foton, yang kedua fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Fotosistem 1 atau P700 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang ketiga yaitu akseptor elektron, yang keempat ADP, yang kelima NADP, dan yang keenam air atau H2O. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap sering juga disebut sebagai siklus Calvin, merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Proses yang terjadi pada reaksi gelap fotosintesis tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Maksud dari reaksi gelap fotosintesis bukan berarti berlangsung di tempat yang gelap atau malam hari, namun proses berlangsung cahaya matahari secara langsung. Bagian tumbuhan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap adalah stroma yang terdapat pada kloroplas. Energi pada reaksi gelap diperoleh dari ATP yang dihasilkan pada reaksi terang. Dalam kata lain, dapat disimpulkan bahwa reaksi gelap tidak akan berlangsung tanpa adanya reaksi terang. Komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap fotosintesis yang pertama yaitu karbon dioksida dari udara bebas, yang kedua ATP dan NADPH dari reaksi terang. Reaksi gelap terdiri dari tiga fase yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Selanjutnya yaitu terdapat bagian dari siklus Calvin, di mana siklus Calvin ini terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama yaitu tahapan fiksasi karbon. Proses yang terjadi pada tahapan pertama ini adalah penangkapan karbon dioksida dari udara bebas yang berhasil ditangkap kemudian akan disatukan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim rubisco yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas.
Hasil dari pengikatan 3 molekul RUBP dan 3 molekul karbon dioksida berupa 3 molekul yang memiliki 6 karbon, tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Tahapan kedua yaitu reduksi. Masing-masing molekul 3 PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk merubah 6 molekul 3 PGA menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NAPDH, NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Calvin. Hasil dari tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, regenerasi. Proses yang terjadi pada tahapan regenerasi adalah pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP. 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat dari tahapan reduksi akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa. Sedangkan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat lainnya digunakan dalam pembuatan RUBP. Pada tahapan ini, 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUBP yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Molekul glukosa atau C6H12O6 terdiri atas 6 karbon. Hasil dari proses fiksasi pada 1 kali siklus Calvin adalah 1 molekul PGAL atau memiliki 3 atom karbon, sehingga jalannya proses siklus Calvin yang diperlukan untuk menghasilkan 1 buah molekul glukosa adalah 2 kali siklus Calvin. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Linda Sartika. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lisa Nur Ulyafatri yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peranan enzim di dalam proses fotosintesis. Enzim yang disebut ATP sintase menggunakan energi potensial untuk mensintesis molekul yang disebut ATP, yang merupakan mata uang energi yang paling umum untuk sel dan yang digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis. Suhu berpengaruh terhadap fungsi enzim karena reaksi kimia menggunakan katalis enzim yang dapat mempengaruhi oleh suhu. Fotosintesis adalah proses penyusunan anabolisme yang diperoleh dari sumber cahaya dan klorofil dan sintesis sebagai zat kimia. Materi selanjutnya yaitu tumbuhan C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 meliputi padi, gandum, dan kedelai. Dinamakan tumbuhan C3 dikarenakan produk organik pertama dari fiksasi korban merupakan senyawa berkarbon 3 fosfogliserat. Tumbuhan C3 menghasilkan lebih sedikit gula karena menurunkan kadar CO2 dalam daun menghambat siklus Calvin. Hal ini terjadi ketika stomata tertutup di saat cuaca panas dan kering. Sekitar 85% tanaman di bumi menggunakan jalur C3 untuk menfiksasi karbon melalui siklus Calvin. Enzim Rubisco menyebabkan reaksi oksidasi di mana sebagian energi yang digunakan dalam fotosintesis hilang dalam proses dikenai sebagai fotorespirisasi. Hasilnya adalah pengurangan sekitar 25% dalam jumlah karbon yang ditetapkan oleh pabrik dan dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Jalur fiksasi karbon yang digunakan oleh pabrik C4 dan CAM telah menambahkan sebagai karbon dioksida. Jalur fiksasi karbon yang digunakan pabrik C4 dan CAM telah menambahkan langkah-langkah untuk membantu berkonsentrasi dan mengurangi kehilangan karbon selama proses. Tumbuhan C4. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena memulai siklus Calvin dengan metode alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya. Beberapa tumbuhan C4 yang penting bagi pertanian adalah tebu dan jagung, anggota famili rumput-rumputan. Pada tumbuhan C4, CO2 diikat oleh PEP, karboksilase, enzim pengikat CO2 pada tumbuhan C4. PEP berkarboksilasi
tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompetensi antara CO2 dan CO2. Lokasi terjadinya pengikatan CO2 adalah sel mesofil. CO2 yang sudah terikat oleh PEP karboksilase kemudian dibentuk oleh asam oksaloasetat dan diubah menjadi asam malat. Selanjutnya itu tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM atau Crassulacean acid metabolisme, yaitu tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Berlawanan dengan tumbuhan lain. Pada malam hari, ketika stomatanya terbuka, tumbuhan ini diambil CO2 dan menggabungkan ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuolanya sampai pagi hari, ketika stomata menutup. Pada siang hari, ketika reaksi terang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kevin. CO2 dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam sebelumnya dan digabungkan ke dalam gula kloroplas. Tumbuhan CAM yang mudah ditemukan antara lain nanas, kaktus, anggrek, lidah buaya, dan bromelia. Tumbuhan yang termasuk golongan CAM adalah anggota dari familia Crassulaceae, Cactaceae, Bromeliaceae, Liliaceae. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ayu Safitri. Kepada Ayu Safitri dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik meliputi perbedaan antara spesies, pengaruh umur daun, dan pengaruh laju translokasi fotosintat. Faktor lingkungan meliputi ketersediaan air, ketersediaan CO2, pengaruh cahaya, serta pengaruh suhu. Pembentukan klorofil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik tanaman, intensitas cahaya, oksigen, karbohidrat, unsur hara, air, dan temperatur. Daun merupakan organ tanaman tempat berlangsungnya fotosintesis yang sering digunakan pada parameter tumbuhan. Serapan hara oleh tanaman dapat mempengaruhi fotosintesis dan tampak pengaruhnya pada luas daun. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.